Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya nih? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya masing-masing. Nah, kali ini saya akan membawakan salah satu kunci sukses pemberian makan pada anak. Apa itu? Yaitu responsive feeding. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang mendengar apa itu responsive feeding. Nah, kira-kira apa sih maksudnya responsive feeding dan bagaimana kita menyikapi responsive feeding ini? Ingat, responsive feeding merupakan salah satu rekomendasi pemberian anak makan. Nah, kita akan mulai pembahasannya, tapi sebelumnya saya ingin tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru menyimak materi-materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama tentunya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, salah satu prinsip dasar memberi anak makan, terutama yang baru mulai MPASI adalah, kita tahu ada 4 ya. Yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu ini maksudnya adalah tepat waktu pemberiannya, yaitu mulai saat 6 bulan. Bukan setelah 6 bulan, bukan sebelum 6 bulan. Jadi tepat bayi berusia 6 bulan. Itu artinya tepat waktu. Yang kedua adalah adekuat. Adekuat artinya makanan yang kita berikan itu mencukupi dari segi makro dan mikronutrisi. Jadi tidak hanya sekedar memberikan anak kenyang makannya, tapi juga bagaimana kita memenuhi makro dan mikronutrisinya untuk kebutuhan organ tubuhnya, terutama otaknya. Kita tahu bahwa anak sampai dengan usia 2 tahun, lebih dari 70% otaknya sudah berkembang. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya makro dan mikronutrisinya tidak terpenuhi, maka otaknya itu akan berisiko tidak maksimal perkembangannya. Jadi ini adalah prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah aman. Aman di sini adalah kita memberikan itu secara higienis dari segi cara pembuatannya, cara penyimpanannya, dan juga cara menghangatkan atau memberiannya. Demikian juga dengan dari teksturnya. Dan yang terakhir adalah responsive feeding. Nah, responsive feeding ini apa sih maksudnya? Yuk kita lihat ya, apa itu responsive feeding. Nah, responsive feeding ini adalah proses 2 arah ya, proses 2 arah atau hubungan timbal balik dalam pemberian makan pada bayi. Ada 2 orang yang melakukan hubungan timbal balik ya. Proses ini harus timbal balik. Siapa saja oknum atau pelaksananya? Yaitu yang pertama adalah bayi selaku yang diberi makan, yang kedua adalah si pemberi makan, entah itu orang tua atau misalnya saudara yang lain. Jadi yang diberi makan dan si pemberi makan. Nah, dua-duanya ini merupakan satu kesatuan yang melakukan proses timbal balik. Jadi antara yang diberi makan dan si pemberi makan ini ada perannya masing-masing. Tidak boleh terlalu dominan. Bagaimana kalau terlalu dominan? Misalnya si pemberi makan terlalu dominan, maka akan membuat anak menjadi trauma. Misalnya nih, orang tua mencekoki makan anaknya walaupun anaknya belum lapar atau sedang ngantuk, atau misalnya sedang tidak nyaman. Yang menjadi akibatnya adalah si bayi itu akan menolak makan. Apabila si orang tua ini atau si pemberi makan ini memaksa, akan menjadi anak itu trauma akan proses makan. Jangankan kita suapin, ketika misalnya orang tua memegang sendok dan juga mangkok, anaknya sudah teriak-teriak. Ini akibat jika si pemberi makan terlalu dominan. Nah, kebalikannya apabila si yang diberi makan atau bayi terlalu dominan, misalnya anaknya atau bayi terlalu dominan, ini juga akan membuat bayi itu tidak akan mendapatkan nutrisi yang kuat. Si orang tuanya akan stres. Misalnya nih, kita memberikan anak makan, ya ketika anaknya sudah mulai bermain sana-sini, si orang tua cuek-cuek saja karena mungkin anaknya terlalu dominan menentukan, maka ini akan membuat si anak itu dapat makannya cuma dikit.
Kadang-kadang ini terjadi pada orang tua yang menerapkan secara letterlek ya, secara letterlek metode BLW atau baby led weaning ya, di mana orang tua menyediakan makan di atas meja. Nah, orang tua itu menerapkan BLW secara letterlek itu ya, lalu si bayi atau anaknya tinggal milih-milih ya, dimakan yang mana yang suka. Nah, ini juga akan membuat resiko anak tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat. Nah, ketika misalnya anak ini makannya dikit, akan membuat orang tuanya akan stres tentunya. Jadi, hubungan timbal balik ini, proses ini tidak boleh ada yang terlalu dominan. Dua-duanya harus balance ya. Ingat, makan ini adalah proses yang menyenangkan. Menyenangkan bukan hanya pada bayi, tapi juga pada si pemberi makan. Bayi senang, ibu atau si pemberi makan juga senang. Inilah target dari proses makan itu ya. Dua-duanya harus senang. Kalau ada salah satu yang tidak senang, tentu akan membuat stres. Entah bayinya stres atau orang tuanya stres ya. Kebanyakan malah orang tua yang stres ya, ketika misalnya anaknya tidak mau makan atau makannya sedikit, tentu orang tua akan stres. Kalau sudah stres, maka semua hal akan dilakukan oleh orang tua. Misalnya kasih inilah, kasih itulah, kasih vitamin ini, vitamin itu. Padahal itu bukan esensinya. Esensinya adalah pada responsif feeding ini ya. Kira-kira bagaimana sih proses responsive feeding ini berlangsung? Bagaimana caranya kita menerapkan responsive feeding ini? Yang pertama tentunya si bayi ini akan menunjukkan tanda ya, cue ya. Tanda ini bisa tanda dia lapar atau tanda dia sudah kenyang. Tanda dia lapar misalnya pada bayi itu yang netek itu ya, dia akan mencoba buka matanya, menangis, atau misalnya ketika kita kasih jari kita di sini dia akan mencari. Ini merupakan salah satu tanda pada bayi yang netek. Kalau dia sudah makan, dia akan menunjuk mangkok makanan atau mulai merengek atau apa saja yang ditunjukkan si bayi atau si anak ketika dia sudah lapar. Dan ketika kita sudah menyuapinya, ketika anak kenyang, dia akan menunjukkan tanda juga. Misalnya bayinya itu berhenti neteknya, atau ketika makan dia berhenti makannya, atau mulai tutup mulut, atau mulai menolak makanan yang disuapi oleh ibu atau si pemberi makan. Nah, yang pertama adalah bayi atau anak akan menunjukkan tanda. Nah, tanda kenyang dan juga tanda lapar. Nah, yang berikutnya, orang tua atau si pemberi makan ini akan mengenali tanda tersebut. Maka, kita sebagai orang tua dituntut harus bisa mengenali tanda yang diberikan oleh bayi atau anak kita. Dan bagaimana kita mampu untuk memberi respon yang tepat. Nah, ketika bayi lapar, kita respon dengan memberi dia makan. Ketika bayi itu atau anak memberi tanda dia kenyang, bagaimana kita merespon dengan menghentikan proses makan. Ini adalah proses yang kedua. Dan yang ketiga, nanti lama-lama bayi atau anak itu akan memiliki pemahaman bahwa tanda yang mereka berikan itu akan mendapat respon yang baik. Ketika misalnya bayi menunjukkan tanda lapar, lalu orang tua merespon dengan menyuapi. Ketika dia kenyang, dia berikan tanda, lalu orang tua merespon dengan menghentikan proses makan, maka akan terdapat trust. Trust adalah kepercayaan. Bayi percaya pada respon bahwa orang tuanya akan merespon ketika mereka menunjukkan tanda dia lapar atau tanda dia kenyang. Sebaliknya juga, orang tua juga akan percaya diri, percaya ya bahwa ketika bayinya itu memberikan tanda, maka mereka memberikan respon, lalu anak makan, lalu sukses ketika dia makan. Inilah yang disebut dengan responsive feeding. Jadi 3 hal ini merupakan proses bagaimana responsive feeding ini berlangsung. Namun Bapak Ibu semua, kita perlu ingat bahwa lingkungan makan yang baik membantu rutinitas atau responsive feeding ini terpola. Ya, misalnya lingkungan ketika misalnya dia lapar, kita mau menyuapi, maka kita coba untuk tempat makannya yang baik, bagaimana juga kebersihannya, bagaimana suasananya. Nah, ini lingkungan ini akan membuat proses makan atau responsive feeding ini berjalan dengan baik. Lama-lama akan terpola.
Misalnya ketika kita menyuapin anak makan, itu si anak sudah tahu bahwa tempatnya makan itu di mana sih. Nah, ini membuat pola makannya akan semakin baik. Ingat, pola makan yang baik sejak dini akan menentukan keberhasilan selanjutnya. Nah, pemberian makan yang tidak responsif ya dapat menyebabkan stres pada bayi dan si pemberi makan ya. Artinya kalau misal responsif feeding ini tidak berjalan dengan baik, maka akan buyar semuanya. Apa sih responsif atau respon yang tidak baik ini? Coba kita lihat ya. Respon makan yang tidak baik itu, contohnya misalnya, si pemberi makan itu memutuskan kapan anak makan, di mana dia makan, dan seberapa banyak anak makan. Ini merupakan salah satu contoh respon makan yang tidak baik ya. Misalnya, orang tua yang memutuskan jam segini makan, jam segini makan. Padahal belum tentu anak ini fisiologi tubuhnya cocok. Ingat, jadwal makan itu adalah sifatnya individual. Misalnya kalau jam 12 siang anak itu sudah mau tidur, tidak perlu juga orang tua memaksa makannya itu sebelum jam 12. Ini akan membuat anak itu cranky, dia akan menangis tentunya. Kenapa? Dia sedang mengantuk. Nah, orang tua juga tidak perlu saklek banget harus makan di mana. Karena makan ini adalah lingkungannya yang harus tepat. Misalnya bisa saja di meja makan atau misalnya lesehan. Yang penting sebenarnya nyaman dan ada interaksi antara orang tua si pemberi makan dan bayinya ya. Kadang-kadang kan ada masa-masa di mana anak itu bosan dan orang tua sebaiknya tidak perlu memaksa bayi harus makan segini banyak, padahal belum tentu perutnya itu memiliki kapasitas untuk menghabiskan makanan tersebut ya. Yang kedua adalah si pemberi makan abai akan tanda yang ditunjukkan bayi dan juga tidak ada interaksi. Maksudnya gini, ketika misalnya anak sudah kenyang, dia misalnya sudah mulai mengemut, dia sudah mulai misalnya ogah-ogahan untuk makan, ketika kita mencekoki, ini merupakan respon yang tidak baik. Jadi kita harus meresponinya dengan, sudah, kalau misalnya bayi sudah selesai makannya, ya sudah kita stop makannya. Nah, yang berikut tadi apa? Tidak ada interaksi ya. Tidak ada interaksi artinya apa? Ketika misalnya kita itu ingin anak makan, lalu kita kasih mencoba hadiah dengan apa? Misalnya anak nonton gadget, nonton televisi, nonton komputer. Nah, ketika anak makan, kan tidak ada interaksi antara si pemberi makan dan si bayi tersebut. Bayi ini mungkin mau makan karena supaya dia dapat menonton entah televisi, entah gadget. Ketika misalnya orang tua nyuapin dari belakang, dia nggak tahu siapa sih yang nyuapinnya, apa yang disuapin, dan tidak ada interaksi. Inilah salah satu contoh respon makan yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu semua, responsive feeding berarti orang tua mampu melakukan 3 hal. Yang pertama melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah tanda atau cues dari si bayi atau anak. Tanda ketika mereka lapar dan juga tanda ketika mereka kenyang. Kemampuan yang kedua adalah mengartikan. Orang tua mampu mengartikan tanda yang diberikan oleh si bayi atau si anak tersebut ketika mereka lapar, ketika mereka sudah kenyang. Dan kemampuan yang ketiga adalah kemampuan orang tua untuk memberi respon yang tepat. Ingat, respon yang tepat. Memberi respon yang tepat terhadap apa? Terhadap tanda yang diberikan oleh bayi tersebut. Ingat, 3 kemampuan orang tua adalah melihat tanda, mengartikan tanda, dan memberi respon. 3 hal ini sangat penting bagi kita dalam responsive feeding. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana supaya sukses proses makan pada bayi dan anak itu butuh yang namanya responsive feeding. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.